Daniel De Santis lahir pada tahun 1987 di kota Lecce, Italia. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara dan tumbuh besar dalam keluarga yang erat. Olahraga memainkan peran penting dalam kehidupan Daniel sejak kecil, dengan sepak bola menjadi hasrat terbesarnya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, dia mendaftar di Universitas Italia yang bergengsi, di mana dia mengejar gelar sarjana hukum. Daniel lulus pada tahun 2009. Di samping studinya, Daniel mulai membangun karir yang sukses sebagai seorang wasit sepak bola. Dia memulai sebagai asisten wasit pada tahun 2017 dan kemudian melakukan debutnya sebagai ofisial keempat. Selama bertahun-tahun, dia bekerja keras dan dedikasinya memberinya kesempatan untuk memimpin pertandingan di Seri C dan di Seri B dengan mengawasi lebih dari 130 pertandingan. Daniel dikenal memiliki kepribadian yang karismatik, tubuh atletis, sehingga membuat kehadirannya di lapangan sepak bola mudah untuk dikenali. Kesuksesan karirnya memberinya juga kesuksesan finansial dan janji masa depan yang cerah. Dalam kehidupan pribadinya, Daniel juga mengalami kesuksesan. Dia menjalin hubungan dengan Eleonora Manta yang berusia 3 tahun lebih muda darinya. Dan pasangan ini berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Eleonora lahir di Milan pada tahun 1990 dan tumbuh dalam rumah tangga sederhana. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak usia muda, Eleonora suka menekuni dunia olahraga dan minatnya ini mempertemukannya dengan Daniel pada tahun 2019. Dan pertemuan itu berkembang menjadi hubungan romantis. Teman dan keluarga menggambarkan mereka sebagai pasangan yang harmonis dan tampaknya cocok satu sama lain. Pasangan ini tidak pernah bertengkar dan saling percaya satu sama lain. Pada bulan September 2020, pasangan ini memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen Daniel di kompleks perumahan modern dan juga bergengsi. Pada saat itu Daniel telah menyewakan salah satu kamar di apartemennya kepada seorang mahasiswa kedokteran. Eleonora secara bertahap mulai memindahkan barang-barangnya ke apartemen Daniel. Kehidupan tampaknya berjalan lancar bagi mereka saat penyewa di apartemen itu akhirnya pindah. Pasangan ini mulai sibuk merencanakan apa yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka, yaitu hari pernikahan. Daniel juga dijadwalkan akan memimpin pertandingan Piala Italia pada tanggal 23 September. Tetapi sayangnya, dia tidak akan hidup cukup lama untuk bisa melihat hari itu. Di malam hari di tanggal 21 September 2020, pasangan ini merayakan kepindahan Eleonora dengan makan malam romantis yang tenang di apartemen. Di sekitar pukul 9:45 di malam hari, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong yang mengerikan dari arah apartemen Daniel. Para tetangga yang khawatir dengan keributan itu mendengar suara yang meresahkan itu terus berlanjut selama hampir 10 menit. Selama waktu itu juga, hampir selusin panggilan telepon dibuat ke layanan darurat setempat, di mana mereka melaporkan telah mendengar seperti suara seseorang sedang diserang. Di sekitar pukul 10 malam, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang sedang berjalan dengan anjingnya menyaksikan sesuatu yang akan menghantuinya. Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi sampai seorang pria berlari keluar dari kompleks apartemen. Pria itu ragu-ragu sebentar sebelum menuju ke arah anak laki-laki itu. Anak itu mengingat ekspresi dingin tanpa emosi dari pria itu dan terlihat ada pisau di tangannya yang membuatnya merasa takut. Meskipun pelaku berusaha menyembunyikan wajahnya, beberapa orang melihatnya dengan jelas. Dan beberapa saat kemudian, mobil polisi dan ambulans tiba di tempat kejadian.
Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk bisa menyelamatkan Daniel atau Eleonora. Daniel ditemukan tergeletak telentang di tangga dikelilingi oleh genangan darahnya, dan dia dalam keadaan tidak responsif. Pintu apartemennya terbuka lebar, dan di lorong apartemen itu tubuh Eleonora ditemukan dalam keadaan tengkurap, di mana pakaian dan rambutnya basah oleh darah, dan keduanya telah meninggal dunia sebelum layanan darurat tiba. Penyebab kematian kemudian ditentukan karena beberapa luka tusuk dan kehilangan banyak darah. Pemeriksa forensik menghitung ada 38 luka tusuk di tubuh Daniel dan 37 luka tusuk di tubuh Eleonora. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan yang mengerikan. Siapa yang dapat melakukan serangan brutal seperti ini dan mengapa mereka menargetkan pasangan muda ini? Penyelidik awalnya mempertimbangkan adanya kemungkinan perampokan yang gagal. Daniel adalah tokoh publik yang terkenal dan bukan rahasia lagi bahwa dia sukses secara finansial. Teori ini dengan cepat dikesampingkan karena tidak ada barang berharga yang hilang dari apartemen. Uang tunai dibiarkan begitu saja tanpa tersentuh. Eleonora juga mengenakan perhiasan mahal, yaitu sepasang anting-anting, kalung, dan juga cincin berlian. Namun, tidak ada satupun dari barang-barang itu yang diambil. Penyelidik dikejutkan oleh kebrutalan ekstrim dari serangan itu. Para korban diserang dengan kejam yang menunjukkan adanya motif pribadi dan kebencian yang mendalam. Hal ini menyebabkan spekulasi bahwa kejahatan itu mungkin didorong oleh nafsu. Mungkin mantan kekasih atau seseorang yang ingin membalas dendam. Penyelidik juga mempertimbangkan adanya kemungkinan cinta segitiga di mana salah satu korban mungkin berselingkuh yang berpuncak pada tindakan kekerasan ini. Namun teori ini segera dikesampingkan karena Daniel dan Eleonora sangat mencintai satu sama lain dan semua orang yang mengenal mereka bersikeras bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan mengkhianati yang lain. Di TKP, beberapa barang aneh ditemukan tersebar di seluruh ruangan yang tampaknya bukan milik dari korban, seperti zip tie, beberapa botol pemutih, dan stoking bernoda darah. Kemudian, analisis forensik mengungkapkan bahwa stoking itu mengandung jejak darah Daniel dan DNA dari seorang pria yang tak dikenal. Tampaknya, pelaku telah menggunakan stoking itu sebagai topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Tetapi selama pergulatan, Daniel kemungkinan besar telah berhasil menariknya. Saksi mata memberikan informasi yang cukup untuk membuat sketsa komposit dari wajah pelaku. Laporan paling jelas datang dari anak laki-laki yang sedang berjalan dengan anjingnya yang berhadapan langsung dengan pelaku. Namun, mengingat saat itu sudah larut malam, ada kekhawatiran tentang keakuratan dari deskripsinya. Anak laki-laki itu memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang pakaian pria itu dan ransel yang dibawanya. Saat penyelidik mewawancarai saksi, beberapa teringat telah mendengar Eleonora berulang kali memohon pada pelaku untuk berhenti. Dan dia meneriakkan nama yang terdengar seperti Andrea beberapa kali. Dan ini menjadi petunjuk penting pertama bagi polisi. Penyelidik mulai dengan cermat memeriksa setiap pria bernama Andrea yang terkait dengan kehidupan pasangan itu. Orang pertama yang dicurigai adalah seorang pria bernama Andrea Formati, yaitu kenalan dari Eleonora dari masa remajanya. Meskipun mereka tinggal di kota yang berbeda dan jarang berinteraksi, mereka saling mengikuti di media sosial. Penyelidik berspekulasi bahwa Andrea mungkin memendam perasaan untuk Eleonora sejak masa muda. Andrea dengan cepat ditemukan dan dibawa untuk diinterogasi. Dia terkejut dengan berita kematian Eleonora dan bahkan lebih terkejut menemukan dirinya sebagai tersangka. Namun namanya segera berhasil dibersihkan karena pada malam kejahatan
Andrea sedang dalam perjalanan bisnis di Roma dengan alibi yang diperkuat oleh banyak saksi dan rekaman kamera keamanan. Tersangka kedua adalah seorang pria berusia 37 tahun bernama Andrea Rodeo, seorang kenalan dari pasangan itu. Pria ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan sketsa yang membuatnya menjadi tersangka utama. Andrea Rodeo segera ditahan dan saksi dipanggil untuk mengidentifikasi dia. Namun setiap saksi dengan suara bulat menyatakan bahwa pria yang mereka lihat pada malam kejahatan itu adalah orang yang berbeda. Andrea ini juga memiliki alibi yang kuat dan dia segera dibebaskan. Tanpa individu yang mencurigakan lainnya yang bernama Andrea di lingkaran sosial pasangan itu, penyelidikan menemui jalan buntu. Selama pencarian kedua di TKP, polisi menemukan bukti penting yang sebelumnya terabaikan. Di bawah rak sepatu, mereka menemukan adanya selembar kertas terlipat yang kemungkinan dijatuhkan oleh pelaku. Kertas itu tampaknya telah disobek dari buku catatan yang mirip yang biasanya digunakan oleh siswa. Catatan itu berisi serangkaian langkah yang terperinci, rencana tindakan yang mengerikan untuk memasuki apartemen dan melakukan kejahatan. Instruksi ditulis secara eksplisit, termasuk melumpuhkan pasangan itu menggunakan ikatan kabel yang ditemukan di TKP. Catatan itu mengungkapkan bahwa pelaku telah menghabiskan beberapa waktu mengamati apartemen, berjalan di dekat jendela, dan mendengarkan di pintu untuk memastikan bahwa pasangan itu sendirian dan tidak ada tamu. Sketsa komposit pelaku telah beredar di televisi dan surat kabar selama beberapa hari. Tetapi tidak ada petunjuk kuat yang muncul. Baru pada tanggal 26 September, seorang pemuda berjalan ke kantor polisi dan melaporkan bahwa sketsa itu sangatlah mirip dengan teman sekelasnya, yaitu seorang mahasiswa kedokteran berusia 21 tahun bernama Antonio De Marco. Yang menarik perhatian penyelidik adalah bahwa Antonio tidak menghadiri kelas atau menghubungi siapapun di kampus selama beberapa hari setelah kejahatan itu terjadi. Juga akhirnya terungkap bahwa Antonio lah yang sebelumnya menyewa kamar di apartemen Daniel, tetapi telah pindah. Antonio digambarkan sebagai orang yang pendiam dan biasa-biasa saja. Seseorang yang biasanya menghindari konflik dan hanya fokus pada studinya. Beberapa orang di gedung itu yang mengenal Antonio berbicara positif tentangnya. Kata mereka, Antonio itu anak yang rajin, sopan dan penuh perhatian. Namun dia jarang berinteraksi dengan siapapun, tidak menghadiri pertemuan sosial atau pesta, tidak memiliki hubungan romantis dan tampak seperti seorang kutu buku. Penegak hukum dengan cepat memperoleh contoh tulisan tangan dari buku Antonio untuk dibandingkan dengan tulisan di catatan yang ditemukan di TKP. Analisis forensik mengkonfirmasi kecocokan yang sempurna. Sayangnya, tidak seorang pun tahu persis kemana Antonio pindah setelah meninggalkan apartemen Daniel. Tetapi penyelidik berhasil melacak ibunya yang segera memberikan alamat terbarunya. Dan ternyata dia menyewa kamar bersama dengan 2 orang siswa lainnya berjarak hanya 3 blok jauhnya dari TKP. Pada tanggal 28 September 2020, seminggu setelah peristiwa tragis tersebut, Antonio ditangkap. Ketika didekati oleh petugas, dia tidak menunjukkan keterkejutan, tidak berusaha melawan dan tidak mencoba melarikan diri. Sebaliknya dia menyeringai dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menemukannya. Sejak awal, Antonio tidak menyangkal keterlibatannya. Dia tidak menunjukkan emosi, tidak ada penyesalan dan menjawab pertanyaan penyelidik dengan dingin dan juga terperinci. Bahkan tampak puas menceritakan kembali kejadian di malam itu. Penyelidik memutuskan untuk menggali lebih dalam masa lalu Antonio dan meminta jawaban kepada ibunya. Antonio adalah anak satu-satunya yang sangat disayangi dan dipuja oleh ibunya. Dan ibunya sangat terpukul
dengan tuduhan terhadap putranya. Selama interogasi, dia mengakui bahwa putranya itu selalu berbeda. Sedari kecil, Antonio susah untuk terhubung dengan orang lain, menghindari menjalin persahabatan, dan lebih suka untuk menyendiri. Di masa remajanya, Antonio menjadi semakin menarik diri. Dia suka menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kamarnya untuk menggambar atau mengerjakan proyek dan bereaksi agresif jika dia diganggu. Ibunya merasa khawatir dan membawanya ke dokter, di mana Antonio didiagnosis dengan gangguan kesehatan mental dan masalah kesulitan bersosialisasi. Meskipun menghadapi tantangan itu, dia unggul secara akademis yang membantunya bisa masuk ke sekolah kedokteran. Psikiater juga meresepkan obat untuk membantu mengatasi kondisinya. Tetapi menurut ibunya, Antonio tidak mematuhi dosis yang ditentukan, di mana dia sering melewatkan pengobatannya selama berminggu-minggu dan kemudian meminum dosis yang sangat tinggi sekaligus. Psikiater itu juga merekomendasikan agar Antonio membuat jurnal pribadi sebagai saluran untuk pikiran, emosi, dan juga perasaannya. Mengingat kesulitannya dalam mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Antonio kemudian menyerahkan jurnal itu kepada para penyelidik. Awalnya, isi jurnal tersebut tampak relatif tidak berbahaya. Antonio menulis tentang kerinduannya untuk menjalani kehidupan normal, bisa berteman, bisa berkencan, dan menyesuaikan diri. Berdasarkan isi jurnalnya itu, Antonio tampaknya memandang Daniel sebagai seorang teman baik. Namun semuanya berubah dengan kedatangan Eleonora. Pasangan itu mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan puncaknya ketika mereka memutuskan untuk tinggal bersama secara permanen. Saat itulah Daniel dengan sopan meminta Antonio untuk pindah dari apartemennya. Namun Antonio menganggap permintaan itu sebagai penghinaan pribadi yang mendalam. Tetapi dia tidak menunjukkannya secara langsung. Sejak itu juga, jurnal Antonio isinya mulai berubah menjadi lebih gelap. Dia mulai menulis dengan sangat rinci tentang berbagai cara yang dapat dia lakukan untuk menyakiti Daniel dan Eleonora. Bahkan menggambarkan tindakan penyiksaannya. Setelah Antonio pindah, entry jurnalnya menjadi semakin mengerikan. Dia menguraikan petunjuk langkah demi langkah apa yang ingin dia lakukan kepada Daniel dan juga Eleonora. Dan untuk melaksanakan rencananya itu, Antonio diam-diam membuat salinan kunci apartemen sebelum dia pindah. Isi tulisannya mengungkapkan kebencian yang kuat terhadap pasangan itu dengan keinginan untuk melihat mereka menderita kematian yang menyakitkan. Dari jurnal itu juga diketahui bahwa Antonio telah mengambil tindakan pencegahan ekstra di mana dia mengenakan sarung tangan untuk keamanan. Pada malam serangan itu, Antonio mengenakan stoking nilon sebagai topeng darurat dan dia membawa ransel berisi pakaian ganti, pemutih untuk membersihkan barang bukti, dan kabel tie yang dimaksudkan untuk menahan korbannya untuk dapat disiksa. Setiba di apartemen Daniel, dia menggunakan kunci cadangan dan diam-diam membuka pintu. Saat itu Daniel dan Eleonora sedang lengah karena sedang makan malam. Antonio tidak menanggapi ketika Daniel yang berdiri tiba-tiba untuk menghadapinya dan memaksanya untuk keluar. Namun dia langsung menikamnya beberapa kali di bagian dada dan juga perutnya. Melihat itu, Eleonora mulai berteriak dan menyerang Antonio yang segera membalas dengan menusuknya di area bahu. Meskipun dalam keadaan terluka, Daniel berhasil berdiri dan menarik topeng dari wajah Antonio dan mengenalinya. Diyakini saat itulah Eleonora mulai meneriakkan nama Antonio dan memohon padanya untuk berhenti. Pengacara pembela Antonio segera berpendapat bahwa dia tidak layak secara mental untuk diadili dan meminta evaluasi psikiatris. Namun penilaian menyimpulkan bahwa Antonio sepenuhnya menyadari tindakannya pada saat kejahatan itu terjadi. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa kejahatan tersebut
telah direncanakan sebelumnya dan Antonio tidak menunjukkan rasa penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Ketika Antonio ditanya mengapa dia sangat membenci Daniel dan Eleonora sehingga ingin mereka mati, Antonio menjawab dengan tenang karena mereka terlalu bahagia dan itu membuatnya marah. Dia juga mengakui bahwa dia bermaksud untuk menyiksa korbannya, tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai rencananya. Di pengadilan, Antonio mengklaim bahwa tulisan di jurnalnya itu hanyalah cara untuk melampiaskan amarahnya dan mencegah dirinya untuk tidak melakukannya. Namun fantasinya semakin kuat berkembang menjadi rencana yang dipikirkan dengan matang. Selama persidangan, jaksa penuntut menanyakan tentang gambar wajah sedih yang ditemukan di stoking nilon yang digunakan Antonio sebagai topeng. Antonio menjelaskan bahwa dia bermaksud untuk meninggalkan simbol yang sama di dinding apartemen, menggambarnya dengan darah korban sebagai semacam tanda tangan. Dia juga mengakui bahwa dia telah mempertimbangkan untuk menggunakan simbol itu pada kejahatan yang dilakukannya di masa mendatang. Pada 7 Juni 2021, Antonio DeMarco dinyatakan bersalah atas pembunuhan ganda berencana. Pengadilan juga menganggapnya sebagai ancaman signifikan yang menyatakan bahwa dia mampu melakukan kejahatan seperti itu lagi di masa depan. Dia tidak menunjukkan penyesalan dan evaluasi psikiatris menunjukkan dia berpotensi menjadi pembunuh berantai. Antonio dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!